بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. ويصلي ويسلم ويبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقواه، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. وشارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Jemaah Jumat rahimakumullah, senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan salah satu hari yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Dan kebetulan alhamdulillah pada hari ini kita juga dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Aku telah ciptakan 12 bulan banyaknya, dan kata Allah, minha arba'atun hurum, dan sebagian dari 12 bulan itu aku hurumkan ia, aku agungkan ia, aku muliakan ia, aku istimewakan ia. Dan kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan itu saling berurutan. 3 bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala itu saling berurutan, yaitu bulan Rajab, bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan. Dan selanjutnya bulan yang terpisah yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, yaitu bulan Muharram. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sebagai khatib beberapa hal, supaya nanti kita bersama bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan saya sampaikan. Kemudian kita bisa melakukan apa yang harus mestinya kita kerjakan. Jemaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa hari yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya hari Jum'ah, hari Senin, hari Kamis. Dan tidaklah suatu hari itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam hari-hari tersebut terjadi suatu peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Pun begitu pula ada segelintir manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah diagungkannya manusia tersebut karena di dalam diri manusia mempunyai sifat-sifat yang istimewa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Jemaah Jumat rahimakumullah, demikian halnya dengan bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan Muharram itu terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan hampir peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu berkaitan dengan yang menimpa pada utusan-utusan Allah, pada nabi-nabi Allah, pada rasul-rasul Allah. Nabi Adam alaihi salam misalkan, beliau Nabi Adam alaihi salam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura.
Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam dan Hawa, "Hai Adam dan Hawa, bersenang-senanglah kalian berdua, bertempat tinggallah kalian berdua di dalam surgaku ini. Makan dan minumlah sesuka hatimu, berpakaianlah sekehendak dan sesuka hatimu, dan berbuatlah apa saja sekehendak yang engkau mau. Tapi satu yang aku larang, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin," kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali engkau Adam dan Hawa mendekati satu pohon yang aku larang ini, yaitu pohon khuldi. Tapi ternyata apa? Sehingga pada suatu hari ternyata Nabi Adam dan Hawa tidak hanya mendekati pohon khuldi, tapi memakan pohon khuldi itu, buah daripada pohon khuldi. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Adam, Hawa, satu yang aku larang untukmu, ternyata engkau tidak bisa meninggalkannya. Maka keluarlah engkau dari surga." Insyaallah. Sehingga kemudian Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menangis. Dalam satu riwayah yang disampaikan dari sanadnya dari Ikrimah, Nabi Adam alaihissalam sujud selama 40 tahun. Di dalam sujudnya itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun lamanya beliau Nabi Adam bersujud kepada Allah Ta'ala, mohon ampunan. Sehingga kemudian pada bulan Muharram dikabulkannya lah permohonan ampunan dari Hawa dan Adam alaihissalam oleh Allah Ta'ala, tepatnya yaitu di hari Asyura. Dan masih banyak lagi, termasuk kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam juga, Nabi Yunus alaihissalam juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Muharram. Tatkala itu Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan umatnya. Nabi Yunus alaihissalam di dalam dakwahnya yang sekian lama yaitu di negeri Niwana, tidak mendapatkan satu orang pun pengikut. Dalam sekian tahun, dalam sekian lama, Nabi Yunus alaihissalam tidak mendapatkan satu orang pun pengikut. Umatnya Nabi Yunus, umat yang paling bandel, umat yang paling ngeyel. Kalau dikasih nasihat, tutup telinga kanan, buka telinga kiri. Kalau dikasih diceramahin, diajak ke jalan kebaikan, selalu menolak. Buka mata kanan, tutup mata kiri. Itu yang dilakukan oleh umat Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga pada puncaknya Nabi Yunus alaihissalam kewalahan, berputus asa, sehingga umatnya ditinggalkannya lah oleh Nabi Yunus. Sehingga menyeberang sebuah lautan, naiklah ke kapal, naiklah ke sebuah perahu. Ternyata perahu setelah sampai di lautan, perahunya macet, tidak mau berjalan. Dan pada orang-orang kafir dulu, orang-orang jahiliyah terdahulu mempunyai kebiasaan untuk menyelesaikan segala sesuatu permasalahan itu dengan cara diundi. Maka didaftarlah satu persatu dari nama yang ada di dalam kapal itu, termasuk di dalamnya Yunus. Kemudian dimasuklah sebuah tulisan itu ke dalam sebuah wadah, kemudian dikoclok. Setiap keluar undian pertama Yunus, masukkan lagi, masih belum percaya. Undian kedua Yunus lagi. Undian ketiga ternyata Yunus lagi. Akhirnya Yunus alaihissalam, beliau Nabi Yunus alaihissalam saat itu, Yunus, keluar kau dari perahu. Karena saat itu di tengah laut, maka dilemparkannya lah Nabi Yunus alaihissalam ke tengah lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuslah ikan nun, yang kemudian sering disebut oleh kita yaitu ikan paus, untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus alaihissalam.
tidak dikunyah, tapi ditelan. Akhirnya kemudian dibawalah ke dasar lautan, dan sehingga diabadikan di dalam Quran, Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan 3 kegelapan, kana zulumatun salat, yaitu di dasar lautan Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan kegelapan malam yang pertama, kemudian kedua mendapatkan kegelapan di dasar lautan, kemudian yang ketiga mendapatkan kegelapan di dalam perut ikan nun. Sehingga di situ Nabi Yunus alaihissalam menyadari akan kesalahannya, akan keteledorannya, sehingga beliau Nabi Yunus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalimatnya? Subhanaka inni kuntu ladzulmun adzim. Itu istighfar yang dilakukan oleh Nabi Yunus, yang sering kita lakukan saat-saat setelah ibadah salat. Subhanaka inni kuntu ladzulmun adzim. Kemudian di saat itu Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan maghfirah Allah Ta'ala. Kemudian dibawalah ke atas oleh ikan nun, kemudian dimuntahkan ke daratan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari kisah ini bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mestinya, yang seharusnya kita gunakan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gak ada seorang pun dari kita yang terlepas dari dosa. Gak ada seorang pun dari kita yang tidak mempunyai dosa. Oleh karenanya, marilah di bulan Muharram ini dengan kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut sebesar apapun dosa kita. Jangan takut sebanyak apapun dosa kita. Karena sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah Ta'ala lebih besar daripada dosa yang kita punya. Sebanyak apapun dosa yang kita punya, ampunan Allah lebih banyak. Jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita pergunakan di bulan Muharram ini untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian mendapati orang-orang di Madinah, yaitu Bani Israel, Yahudi, di hari Asyura. Di hari Asyura mereka itu melakukan ibadah puasa. Bertanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Israel, kepada Yahudi, wahai kalian semua, kenapa di hari ini kalian semua tidak makan dan tidak minum? Jawab mereka, karena kami bersyukur atas kemenangan nabiku atas Fir'aun laknatullah. Tatkala itu Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, kemudian melewati lautan Nil. Kemudian di saat itu Fir'aun dan bala tentaranya di tengah-tengah lautan, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi bersyukur, kemudian orang-orang Yahudi melakukan puasa di hari Asyura itu. Sehingga baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kalian, sesungguhnya kami adalah orang yang paling berhak bersyukur atas selamatnya Nabi Musa alaihi salam. Sehingga di saat itu beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat-sahabat untuk melakukan ibadah puasa. Jemaah Jumat rahimakumullah, berkenaan dengan ibadah di hari Asyura itu, di bulan Muharram, di hari Asyura itu, pernah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah ditanya, "Man su'ila saumin Asyura?" Ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan berpuasa Asyura. Faqala,
Menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanata, yaitu menghapuskan dosa-dosa madiyah, sunnatul madiyah, yaitu menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Masya Allah, begitu besarnya daripada fadilah puasa di bulan Asyura. Saya akan mengutip lagi sebuah hadis yang disampaikan dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya hari Asyura itu terhitung dari hari yang ke-9, Tasu'a, hari ke-9, yaitu 9, bisa jadi hari ke-9, bisa jadi hari yang ke-10, bisa jadi hari yang ke-11. Dan itu juga sebagian pendapat para ulama untuk membedakan puasanya daripada orang-orang yang beriman dengan orang-orang Yahudi. Jemaah Jumat rahimakumullah, dua itu tadi yang mesti kita lakukan, yaitu memperbanyak istighfar, dan insyaallah kita semua akan melaksanakan dan siap berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 9, 10, dan 11. Kalaulah tidak bisa kita laksanakan di tanggal 10. Jemaah rahimakumullah, demikianlah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.